Cek 1, 2, 3 dicoba. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Asep, Bu Mela. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang pada hari ini akan mepresentasikan tentang materi teori negosiasi dalam bentuk video tentunya, yaitu dengan materi negosiasi distributif atau teorinya Roger Dawson, yaitu pada gambit atau strategi negosiasi pada tahap akhir. Oke, sebelum kita mulai presentasinya, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Saidul Mubin, NIM 1511965. Selanjutnya ada teman saya yaitu Faustina Ivana. Selamat pagi Pak Asep, Bu Mela, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Faustina Ivana Sari Dewi Jonogroho, NIM 1511950. Selanjutnya ada teman saya Hastian Akbar Setiarso dengan NIM 1511957. Kemudian ada teman saya Jessica Yulin Andari. Perkenalkan, saya Jessica Yulin Andari dengan NIM 1511959. Kemudian ada teman saya juga, Zara Gupita Indriana. Perkenalkan, nama saya Zara Gupita dengan NIM 151190117. Kemudian ada teman saya lagi, yaitu Arhama Nur Ikhtiar dengan nomor induk mahasiswa 151190137. Oke, baik. Kalau begitu, langsung saja kita menuju ke pembahasan awal. Oke, baik. Sebelum kita membahas tentang tahap akhir atau tahap gambit ini, tahap akhir yang dikemukakan oleh Roger Dawson, kita pertama-tama akan membahas tentang apa sih negosiasi itu sebenarnya, teman-teman. Oke, jadi sebenarnya kita dalam sehari-hari sendiri itu sudah melakukan negosiasi. Namun dalam konteks yang sederhana ya, kita tawar-menawar antar teman, kita saling berdiskusi, kita saling memecahkan masalah dengan keinginan kita. Itu termasuk dalam diskusi, teman-teman. Ketika kita sudah mulai mengajak teman kita, gimana kalau kita besok keluar hari Sabtu gitu, tapi kamu nggak mau kalau keluar hari Sabtu gitu, tapi kamu maunya keluar hari Minggu gitu. Jadi kamu berdiskusi di situ. Gimana kalau hari Minggu kamu menawarkan kalau Minggu itu kita free, nanti aku traktir deh, bla 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 gitu. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan negosiasi sedari dini, teman-teman. Oke. Kalau begitu apa sih negosiasi, teman-teman? Jadi menurut Roger Dawson sendiri, yang membuat teori gambit ini, beliau mengatakan bahwa negosiasi itu adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi dan menerima guna mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Jadi Roger Dawson sendiri itu lebih concern terhadap negosiasi yang saling menguntungkan sesama. Jadi menurut Roger Dawson sendiri itu negosiasi itu merupakan sebuah jalan untuk kedua kepentingan menemukan suatu poin di mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang sama. Jadi menurut Roger Dawson negosiasi seperti itu, teman-teman. Kemudian ada juga menurut dictionary atau kamus dari Merriam-Webster Collegiate yang mendefinisikan bahwa negosiasi itu adalah to deal with and to arrange for. Jadi dua itu merupakan kata kunci negosiasi menurut kamus tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa negosiasi ini bukan hand wrestling ya, teman-teman, bukan adu panco. Jadi negosiasi itu merupakan sebuah diskusi, sebuah to deal with kayak tadi ya dijelaskan, dan to arrange for. Nah, kemudian kita langsung aja ke tahap teman-teman saya untuk menjelaskan tentang apa sih tahap-tahap akhir dalam ini negosiasi distributif ala Roger Dawson ini. Oke, kalau begitu kita langsung saja, teman-teman, menuju ke teman saya. Silahkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu teknik yang ada pada gambit negosiasi tahap akhir, yaitu teknik good guy or bad guy. Teknik ini ditulis oleh Roger Dawson dalam bukunya yang berjudul Secrets of Power Negotiating. Teknik ini tepat untuk digunakan apabila kita sudah berada dalam tahap akhir bernegosiasi, khususnya apabila kita menemui situasi stagnan. Sesuai dengan namanya, terdapat dua peran yang dapat digunakan dalam teknik ini, yaitu good guy atau bad guy. Dan sebelum melakukan strategi ini, kita harus terlebih dahulu menentukan peran apa yang akan kita ambil. Apakah kita akan menjadi seorang good guy atau bad guy.
Walaupun memiliki tujuan akhir yang sama, namun tentunya terdapat perbedaan dalam penggunaan peran good guy atau bad guy. Sesuai dengan namanya, apabila kita menentukan peran kita sebagai seorang good guy, kita dapat melakukan pendekatan atau approach yang lebih lemah lembut dan sabar kepada lawan bicara kita. Untuk membuat lawan bicara kita percaya bahwa kita memang berada di dalam pihaknya. Sedangkan apabila kita mengambil peran sebagai seorang bad guy, kita tentunya dapat secara gamblang menunjukkan ketegasan kita dalam bernegosiasi. Penggunaan teknik good guy atau bad guy ini juga memiliki keuntungan atau kelebihan karena apabila kita menggunakan teknik ini, kita dapat menurunkan tensi dari suatu perundingan, khususnya apabila suatu situasi stagnan. Nah, kenapa bisa menurunkan tensi? Karena misalnya seperti ini, kita sudah mengambil peran sebagai seorang good guy, maka kita akan secara tidak langsung mengambil hati, melakukan negosiasi dengan mengambil hati si lawan bicara. Yang tadinya situasinya sedang stagnan, lawan bicara akan berpikir bahwa, oh ternyata lawan bicara kita ini, yaitu kita, berada di pihaknya, sehingga tensi yang tadinya sangat tinggi tiba-tiba menjadi turun karena dia berpikir bahwa kita ada dalam pihaknya. Nah, saat kita sudah berhasil menurunkan tensi perundingan, tentunya perundingan akan berjalan kembali dan tidak berhenti di situasi stagnan. Kemudian kita dalam menggunakan teknik ini juga dapat memberikan pressure kepada lawan bicara. Bagaimana kita memberikan pressure kepada lawan bicara? Yaitu setelah kita berhasil mengambil hati, kita baru akan melemparkan ketentuan yang kita berikan kepada mereka, di mana ketentuan ini tentunya adalah memberikan mereka opsi yang terbatas atau pilihan yang tidak banyak, sehingga secara tidak langsung kita sudah berhasil menyudutkan lawan bicara kita. Nah, saat kita sudah berhasil menyudutkan lawan negosiasi, mereka tentunya tidak memiliki pilihan selain menyetujui tawaran yang kita ajukan. Umumnya mereka akan dengan mudah menyetujui tawaran yang kita berikan, sebab mereka berpikir tawaran yang kita berikan adalah tawaran di mana kita memposisikan diri kita berada di dalam pihak lawan negosiasi kita. Padahal tawaran yang kita berikan tentunya akan lebih menguntungkan kepada pihak kita sendiri. Nah, tawaran negosiasi ini juga bisa disetujui sebab pihak lawan negosiasi tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui tawaran yang kita berikan. Agar lebih mudah memahami teknik good guy dan bad guy, saya akan mencontohkan sebuah contoh kasus di mana ada dua orang, yaitu seorang pemilik gedung dan penyewa gedung. Pemilik gedung bernama Sasa dan penyewa gedung adalah Budi yang menyewa gedung ini dengan tujuan untuk menjadikan kantor cabang usahanya, di mana Budi sendiri berlaku sebagai seorang kepala manajer cabang yang di gedung yang dia sewa tersebut. Pada awal penyewaan gedung ini, harga sewa gedungnya adalah 20 juta rupiah. Namun secara tiba-tiba dan sepihak, Sasa menaikkan harga sewanya ke angka 25 juta rupiah. Sedangkan Budi sendiri hanya memiliki kemampuan untuk menyewa gedung di angka 23 juta rupiah saja. Melalui proses negosiasi yang panjang tidak ditemukan jalan tengah, sebab Sasa kekeh untuk menaikkan harga sewa gedung di angka 25 juta rupiah. Kemudian untuk mencairkan suasana, Budi akhirnya menggunakan teknik good guy, yaitu dengan merebut hati Sasa sendiri agar Sasa percaya bahwa dia berada di pihaknya dengan mengatakan seperti ini. Ibu Sasa, saya sangat senang untuk menyewa gedung yang Ibu Sasa miliki sebab lokasinya sangat strategis dan memberikan keuntungan bagi saya. Ibu Sasa juga sebagai pemilik gedung memberikan kemudahan bagi saya dalam menyewa gedung dan membantu saya apabila saya memiliki kesulitan di gedung ini seperti ada mati listrik dan segala macam. Dengan memberikan pernyataan tersebut, Sasa sendiri tentunya akan merasa bahwa Budi berada di dalam pihaknya, yaitu dia tetap ingin menyewa. Kemudian Budi melanjutkan lagi pernyataannya dengan mengatakan, namun saya tidak bisa apabila harga sewanya tetap di angka 25 juta saja. Namun akhirnya Sasa mengeluarkan kembali pernyataan yang tidak setuju dan dia menyatakan seperti ini. Baiklah, apabila Pak Budi tidak bisa, saya akan langsung menghubungi ke kantor pusat saja. Kantor pusat tempat Bapak Budi bekerja dan melakukan negosiasi dengan kantor pusat saja. Nah, disinilah Budi menggunakan teknik good guy dan bad guy secara bersamaan, yaitu Budi menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Baiklah, apabila Ibu Sasa ingin menghubungi kantor pusat, namun setahu saya kantor pusat malahan akan langsung menutup kantor cabang ini apabila dia mengetahui
harga sewanya naik dengan sangat drastis, yaitu dari 20 ke 25. Apa tidak lebih baik Ibu melakukan negosiasi dengan saya saja? Kita turunkan harga sewanya di angka tengah-tengah, yaitu di angka 22.500.000, di mana Ibu Sasa juga masih bisa mendapatkan untung dan saya juga masih bisa mendapatkan untung, Bu. Nah, di sini Sasa akan berpikir bahwa tawaran yang diberikan Budi adalah memang tawaran yang jalan tengah dan Budi menempatkan diri sebagai di dalam pihaknya Sasa. Sehingga Sasa tidak memiliki pilihan lain, yaitu akhirnya menyetujui tawaran yang diberikan Budi. Padahal Budi sendiri di sini tidak masuk ke pihaknya Sasa, melainkan hanya mengambil hati Sasa dan membuat Sasa percaya bahwa dia berada di pihaknya Sasa. Di sini Budi yang menjadi pihak yang diuntungkan, walaupun harga sewanya tetap naik dari 20 ke 22,5, namun tidak melebihi budget yang dimiliki oleh Budi sendiri. Dan dia tetap bisa menyewa gedung tersebut, sedangkan Sasa harus mengalah dengan menurunkan harga sewanya karena dia tidak memiliki pilihan lain. Apabila Budi berhenti menyewa gedung tersebut, tentunya yang akan rugi adalah Sasa sendiri. Bagaimana sih cara untuk mengcounter teknik bad guy atau good guy ini? Apabila kita terdapat berada di posisi bahwa kita yang disudutkan dengan teknik good guy atau bad guy, kita dapat menggunakan teknik untuk menghubungi higher authority atau menghubungi otoritas yang lebih tinggi dibandingkan orang yang kita ajak negosiasi. Misalnya dalam kondisi kita sedang membeli mobil, biasanya kita akan berbicara dengan sales, maka untuk menyudutkan kembali si sales tersebut agar kita yang lebih untung dalam situasi negosiasi, kita dapat menghardik atau menyatakan bahwa kita akan langsung melakukan negosiasi atau membuat kesepakatan dengan manajer di dealer tersebut, bukan melalui sales. Nah, apabila kita melakukan hal seperti itu, biasanya sales akan lebih lunak dan akan menyetujui tawaran yang kita ajukan, dan itu akan lebih menguntungkan kepada kita sebagai orang yang terlibat dalam negosiasi. Perkenalkan, saya Jessica Yulin Andari dengan NIM 1511959 akan melanjutkan penjelasan mengenai negosiasi gambit akhir, yaitu dalam hal ini membahas tentang nibbling. Sebelumnya, pengertian dari nibbling itu sendiri adalah sebuah taktik meminta tambahan-tambahan dari pihak lawan ketika final deal itu sudah tercapai, tapi saat sebelum penandatanganan kesepakatan terjadi. Nah, biasanya pihak lawan memanfaatkan momentum ini untuk mencapai kesepakatan dengan menyelipkan permintaan tambahan yang sebelumnya tidak disetujui oleh pihak lawan. Nah, di sini kita harus berhati-hati karena apabila tidak ditangkal dengan baik, nibbling ini malah bisa sangat merugikan. Karena dalam nibbling ini, negosiasi dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dari yang sebelumnya. Nah, gambit ini bekerja atas dasar prinsip pikiran pekerja untuk memperkuat keputusan-keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Melakukan nibbling yang tepat di waktu akhir negosiasi membuat Anda bisa mendapat hal-hal yang sebelumnya tidak disetujui oleh pihak lawan. Tentu saja ini akan sangat menguntungkan untuk hasil negosiasi akhir nanti. Namun, dalam melakukan nibbling, terdapat strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk memperlancar dalam melakukan nibbling. Nah, negosiasi yang pertama yaitu hentikan pihak lain yang melakukan nibbling dengan menunjukkan secara tertulis biaya-biaya untuk hal lain dengan tidak mengungkapkan bahwa Anda sebenarnya memiliki wewenang untuk membuat konsensi apapun. Nah, untuk yang kedua, strategi yang kedua yaitu buatlah pihak lawan yang melakukan nibbling malu dengan cara yang sopan. Nah, untuk strategi yang terakhir atau yang ketiga ini yaitu hindari nibbling pasca negosiasi dengan menunjukkan dan mengacu pada semua rincian dan dengan menggunakan gambit yang dapat membuat pihak lawan ini merasa senang. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita terhadap nibbling ini sendiri, nibbling dapat dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dicontohkan yaitu, contoh yang pertama yaitu nibbling ketika seorang ibu rumah tangga memanggil tukang bangunan untuk datang mengecat rumahnya selama 1 hari dengan upah 150.000. Nah, si ibu rumah tangga pun sudah menyiapkan taktik nibblingnya, yaitu begitu si tukang bangunan akan segera menyelesaikan pekerjaannya, padahal belum dalam jangka waktu sehari ini belum habis, si ibu ini akan segera meminta bantuan yang lain kepada si tukang bangunan, seperti sekaligus untuk membenarkan saluran air yang sedang rusak di rumah, atau melakukan pekerjaan lain untuk
sampai waktu ini tuh habis. Nah, contoh lain yang mungkin dapat dengan mudah dipahami yaitu dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, juga seperti orang yang pergi ke pasar untuk membeli sekilo bawang merah. Setelah kesepakatan dengan harga sekilo bawang merah tersebut, ketika sudah selesai ditimbang dan akan membayar, si pembeli meminta bonus kepada penjual beberapa siung bawang atau cabai. Di sini sangat menguntungkan karena kita mendapatkan apa yang sebelumnya sudah menjadi kesepakatan, jadi ditambahi apa yang kita inginkan. Meruncingkan konsensi. Apa itu meruncingkan konsensi? Meruncingkan konsensi itu di mana bagian ini kita harus memperjelas apa yang kita dapatkan dan apa yang musuh dapatkan atau pihak lain dapatkan. Dalam hal ini kita harus mengerti bahwa cara konsensi ini sangat penting dalam negosiasi. Yang pertama yaitu cara meruncingkan konsensi bisa menciptakan harapan dalam pihak lawan. 2. Jangan membuat konsensi pecahan yang sama karena pihak lawan akan terus menekan. 3. Jangan membuat konsensi terakhir sebagai konsensi yang besar karena akan menciptakan suasana permusuhan. Jangan menyerahkan kisaran negosiasi Anda seluruhnya hanya karena pihak lawan menghendaki proposal terakhir dan final, atau mengatakan bahwa ia tidak suka melakukan negosiasi. Ya, hal yang terakhir ini kita harus mengerti bahwa semuanya itu perlu dirundingkan dan perlu dipahami bahwa semuanya harus dipikir-pikir kembali untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di satu sisi memang terkadang pihak lain tidak menginginkan, namun kita berusaha untuk encourage orang lain agar mereka tertarik ataupun mereka menginginkan untuk terus bernegosiasi untuk mendapatkan hal yang sama-sama menguntungkan. Meruncingkan, saya akan juga memberikan contoh di sini. Saat menegosiasikan suatu produk, harap dicatat bahwa kita tidak boleh membuat modal dengan cara kita sendiri. Dalam hal ini, modal cara kita sendiri itu bisa didasarkan pada bagaimana pihak-pihak tertentu itu juga perlu diprioritaskan juga. Seperti halnya kita juga harus merundingkan pada pekerja kita ataupun orang-orang terdekat kita. Misalkan saya sedang menegosiasikan produk dan saya berpartisipasi dalam negosiasi dengan harga 90.000 US dollar, tetapi produk saya akan serendah 80.000 US dollar. Tentang negosiasi saya adalah 10.000 US dollar. Cara saya menyumbang 10.000 US dollar sangat penting. Dalam hal ini kita juga melihat bahwa satu produk bisa mencapai 80.000 dolar US dollar. Di sini juga kita mengerti bahwa kita juga menyumbang 10.000 US dollar. Menyumbang ini kita bisa artikan dengan hal-hal lain yang dalam kepentingan tertentu, misalnya untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Itu pun juga menjadi hal yang penting. Di suatu sisi juga kita memikirkan pihak-pihak lain, bagaimana produk kita juga bisa diterima masyarakat dan juga bisa diterima oleh pihak yang menginginkan produk kita. Dan saya juga memberi gambaran juga dalam hal ini kita juga harus menghindari beberapa kesalahan. Yang pertama itu diskon yang sama, misal ada gambaran tentang 50%, kita sebisa mungkin bisa mendapatkan 60 ataupun bisa lebih, namun 60 itu pun juga sudah sangat-sangat mencukupi karena kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih daripada pihak lain. Yang kedua, biarkan konsensi akhir membuat konsensi besar. Jangan biarkan konsensi Anda itu sampai dilepas, ataupun dalam artian kita mengerti konsensi ini bakalan dibawa ke hal yang mana. Karena itu kita sebagai negosiator kita harus mengecek setiap saat apakah hal ini sudah menjadi hal yang sama-sama kita inginkan atau belum. Yang ketiga, berikan segalanya. Jangan sampai memberikan segalanya, karena kita mengerti bahwa jika kita memberikan segalanya, kita
tidak mengerti potensi apa yang kita miliki, sehingga produk-produk kita hanya dimanfaatkan pada pihak lain tersebut. Yang keempat, berikan sedikit kelonggaran untuk menguji suatu yang kita inginkan. Jangan sampai lengah dalam memberikan negosiasi terus-menerus, karena kita mengerti bahwa kelonggaran itu juga bisa berdampak positif pada pihak lain, dan kita harus mengerti bahwa kita harus tetap berkomunikasi terus-menerus perlahan-lahan untuk mendapatkan kesepakatan yang terbaik. Dalam suatu proses negosiasi, seringkali pihak lawan melakukan grinding away atau mengikis sedikit demi sedikit penawaran, sehingga pihak kita memerlukan suatu teknik untuk mengatasi hal tersebut. Dalam negosiasi gambit tahap akhir, dikenal suatu teknik yang efektif untuk menyimpulkan negosiasi dengan withdrawing an offer. Teknik ini bukanlah suatu keharusan untuk digunakan apabila pihak lawan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Anda, karena kemungkinan adanya pengikisan terhadap penawaran yang pihak Anda berikan itu sangatlah kecil, sehingga withdrawing an offer atau menarik kembali tawaran hanya digunakan apabila dalam kondisi di mana pihak lawan melakukan grinding away atau mengikis sedikit demi sedikit penawaran yang diberikan oleh pihak Anda. Ini tidak harus digunakan karena di sisi lain, withdrawing an offer bukanlah sesuatu yang etis dilakukan dikarenakan teknik ini memungkinkan pihak lawan atau pembeli marah kepada Anda dan kembali kepada kemungkinan gagalnya negosiasi. Teknik withdrawing an offer ini dapat dilakukan dengan menarik diri dari konsensi harga terakhir atau menarik penawaran yang mencakup pengiriman, pelatihan, atau syarat pembayaran yang diperpanjang. Kita dapat mensimulasikannya sebagai berikut. Anda menjual rumah seharga 100 juta dan selanjutnya pembeli menawar rumah Anda seharga 50 juta. Setelah melakukan negosiasi kembali, akhirnya kedua belah pihak sepakat pada harga 70 juta. Hal tersebut tentu membuat pihak pembeli atau lawan berpikir bahwa mereka mampu menurunkan harga dari yang ditawarkan, sehingga membuat mereka mencoba kembali untuk menurunkan harga dari yang sudah disetujui, seperti mereka menurunkan kembali tawaran ke angka 60 juta. Hal tersebut kemungkinan untuk memancing Anda atau hanya untuk mencoba seberapa jauh pihak pembeli dapat mempengaruhi Anda. Apabila hal tersebut terjadi, diperlukan suatu ketenangan dan tanpa merasa harus membuat kelonggaran untuk bertahan dalam permainan. Untuk menghentikan grinding away, Anda dapat mengatakan bahwa Anda tidak yakin untuk melakukannya dan meminta untuk kembali besok untuk menyusun ulang dan melihat apakah pihak Anda bisa melakukannya. Anda dapat kembali dan berpura-pura menarik konsensi yang dibuat sebelumnya dan mengatakan, sungguh sulit bagaimana untuk menyampaikannya. Harga 1 juta yang kemarin Anda tawarkan ternyata hanya berlaku sampai bulan lalu. Dan berita minggu ini mengatakan bahwa harga properti mengalami lonjakan, bahwa Anda tidak mampu walaupun untuk menjual harga 70 juta. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa teknik ini bukanlah sesuatu yang etis digunakan, memungkinkan pihak pembeli akan marah dan mengatakan mereka telah melakukan penjara panjang untuk angka 70 juta dan mereka tetap ingin pada harga tersebut, sehingga memungkinkan pihak pembeli melupakan terhadap tawaran 60 juta. Teknik ini dapat dikatakan berhasil apabila pihak pembeli berhenti melakukan grinding away. Nah, selanjutnya, teknik ini itu bersifat untung-untungan, seperti yang dikatakan oleh Roger Dawson dalam bukunya. Jangan menggunakan withdrawing an offer ini pada sesuatu yang besar, karena teknik ini bersifat untung-untungan, sehingga memungkinkan untuk terjadinya kegagalan dalam negosiasi. Tetapi karena bersifat untung-untungan, memungkinkan juga bisa untuk menjaga keputusan Anda sehingga tidak terjadi suatu penawaran yang merugikan Anda. Nah, seperti disebutkan tadi bahwa teknik ini tuh sifatnya itu tidak etis sehingga memungkinkan pihak lawan marah. Nah, untuk menghindari konfrontasi dengan pihak lawan, buatlah bad guy sebagai otoritas lebih tinggi semu dan lanjutkan dengan menempatkan diri seperti di pihak lawan. Karena dengan itu pihak lawan akan merasa posisi Anda sama sehingga kemungkinan untuk konfrontasi itu rendah. Nah, berikut ini adalah contoh kalimat yang digunakan untuk melakukan penarikan penawaran. Seperti,
Sungguh sulit bagaimana untuk menyampaikannya. Harga 100 juta yang kemarin saya tawarkan ternyata hanya berlaku sampai bulan lalu. Kantor pusat mengirimkan fax kemarin bahwa harga yang berlaku saat ini adalah 125 juta. Positioning for easy acceptance. Gambit ini penting apabila sedang melakukan negosiasi dengan orang yang sudah mempelajari mengenai teknik negosiasi. Apabila pihak lawan bangga dengan kemampuannya dalam bernegosiasi, maka keinginan untuk menang dapat menghambat kita mencapai suatu posisi kesepakatan. Positioning for easy acceptance artinya menempatkan diri supaya mudah diterima dan kita harus menerapkan gambit ini dengan baik dan benar. Cara terbaik untuk melakukan hal ini adalah membuat suatu kesepakatan kecil di saat akhir negosiasi. Pada saat tersebut, bukanlah ukuran konsensinya yang penting, melainkan penentuan waktunya. Meskipun kecil ukuran konsensinya, tetapi setidaknya masih akan berfungsi ke depannya. Posisikan pihak lawan dengan konsensi kecil yang dibuat tepat di saat-saat terakhir. Contohnya, kami benar-benar tidak dapat menurunkan harga sedikit pun. Namun, saya ada usul. Kalau Bapak setuju dengan harga yang saya tawarkan, kami akan mengawasi sendiri bagaimana cara pekerja merakit komputer pesanan Bapak. Hal tersebut dilakukan supaya mereka memberikan tanggapan yang kurang lebih seperti, baiklah, apabila Anda melakukannya untuk saya setuju dengan harga yang Anda tawarkan. Dengan hal tersebut, maka mereka tidak akan merasa bahwa mereka kalah dari kita. Gambit ini merupakan alasan lain untuk kita supaya tidak sekali-sekali menawarkan penawaran terbaik pada awal negosiasi. Karena apabila kita menawarkan semua konsensi di awal atau terburu-buru, yang kemudian ditolak dan kesepakatan dalam negosiasi yang diinginkan belum tercapai sesuai dengan keinginan kita, di saat itu tentu kita tidak memiliki apapun yang dapat ditawarkan untuk memposisikan dan memenangkan pihak lawan. Adapun hal penting yang harus kita perhatikan saat negosiasi terjadi. Yang pertama, yaitu di dalam suatu negosiasi, kita tidak boleh merendahkan pihak lain karena mengalahkannya dalam negosiasi. Yang kedua yaitu setelah melakukan negosiasi, jangan lupa untuk selalu memberikan ucapan selamat kepada pihak lawan. Meskipun menurut kita pihak lawan buruk atau telah melakukan suatu kesalahan, atau bahkan perlakuan mereka tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita harus tetap baik kepada mereka. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya pihak lawan merasa bahwa dia yang menang dalam negosiasi tersebut, dan kita mendapat yang kita inginkan. Adapun konsesi yang dapat kita lakukan untuk memposisikan pihak lawan dengan baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apabila menjual peralatan kantor, maka tawarkan pasokan untuk gudang mereka dan buat mereka menyetujui otomatis mengenai penjualan kembali. Yang kedua, apabila menjual sebuah perahu motor, maka tawarkan pembeli untuk mencoba perahu tersebut dan tunjukkan kepada mereka bagaimana cara mengemudikannya. Yang ketiga, apabila menjual peralatan kecantikan seperti make up, maka tawarkan pembeli untuk mencoba dan berikan bukti bahwa produk yang kita jual itu berbeda dengan produk yang lainnya. Yang keempat, pertahankan harga yang sudah ditetapkan kurang lebih selama 90 hari. Berjaga-jaga saja apabila suatu saat mereka ingin melakukan pemesanan kembali kepada kita. Kita juga harus selalu ingat bahwa yang berperan bukanlah ukuran konsesinya, tetapi penentuan waktu konsensi yang tepatlah yang berperan besar dalam bernegosiasi. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Tadi gimana, Pak? Pasti sangat seru sekali kan ya mendengar materi dari teman-teman. Tadi ada banyak sekali tahap-tahap dan juga peran yang bisa kita mainkan, bisa kita sedikit-sedikit contohkan gitu ya untuk kehidupan sehari-hari. Siapa tahu besok kalian semua jadi negosiator unggul kan? Siapa tahu kan? Amin gitu. Oke, kalau begitu kesimpulannya yang bisa kita dapatkan apa sih dari teman-teman dari ini, bahwa sebenarnya kita bisa memilih peran gitu dalam bernegosiasi untuk menjadikan negosiasi ini berhasil mendapatkan keputusan yang saling menguntungkan. Jadi kita balik lagi kepada seorang yang menemukan teori ini, yaitu Roger Dawson, bahwa kita harus memiliki peran kita sendiri, karakter kita sendiri dalam bernegosiasi supaya kita mendapatkan keuntungan dalam negosiasi tersebut. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah pengalaman dan pengamatan situasi itu termasuk hal yang paling utama dalam negosiasi, teman-teman. Nah, karena
di luar sana banyak para veteran negosiator di sana yang memang itu sudah banyak sekali melalang buana dalam hal-hal negosiasi itu. Memang mereka mampu untuk menguasai pertama adalah diri mereka sendiri dan juga medan perang, yaitu arena negosiasi. Jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman untuk peran dan juga tahap-tahap seperti itu. Mungkin Pak Asep dan Bu Mela dan juga teman-teman dari kelompok 3 seperti itu. Saya mewakili teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata, kesalahan pengucapan dan sebagainya. Dan juga apabila ada materi-materi yang mungkin kurang jelas, mungkin nanti bisa didiskusikan lagi di kolom diskusi di bawah. Jadi mungkin itu dari kami, dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sudah menonton sampai sejauh ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.